Halo Bray, selamat datang di Cut Bray Mamen Project. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Honda Tiger. Tahu nggak Bray, bahwa Honda Tiger telah dijual di Indonesia selama 2 dekade dan pernah merajai industri otomotif Indonesia untuk kelas motor ber-cc besar bergenre sport touring dalam waktu yang cukup lama. Mari kita bernostalgia kembali dengan motor tua ini. Honda Tiger diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Astra Honda Motor pada tahun 1993 dengan kode GL100. Motor ini mengambil basis rangka dan mesin dari Honda GL Series yang ditingkatkan pada sektor mesin dengan stroke up menjadi 200 cc. Hadir dengan desain khas motor besar 90-an awal, motor ini mengandung mesin 200 cc dengan tenaga maksimal 17 horsepower pada 8.500 rpm. Honda Tiger muncul dengan genre sport touring. Dengan kubikasi mesin yang terbilang besar untuk saat itu, Honda Tiger cukup menarik perhatian pasar. Jika kita melihat tren pasar otomotif tanah air pada saat itu, persaingan untuk motor ber-cc besar tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Persaingan yang ketat terjadi justru pada kelas motor bebek. Teknologi mesin yang diusung oleh Honda Tiger yaitu 1 silinder SOHC dengan 2 klep berpendingin udara. Kubikasi mesin sebesar 200 cc ini cukup menarik perhatian para pecinta otomotif tanah air karena motor sport yang lazim pada saat itu hanya bermesin 150 cc saja, seperti Suzuki RGR, Yamaha RZR, bahkan RX King yang hanya bermesin 135 cc. Untuk sektor kaki-kaki, Honda Tiger menggunakan suspensi berjenis teleskopik untuk roda depan dengan pengereman menggunakan disc brake dengan cakram 2 piston. Sedangkan roda belakang menggunakan suspensi ganda yang ditunjang dengan pengereman berjenis tromol. Honda Tiger generasi pertama ini dibanderol dengan harga mendekati 8 juta rupiah. Sebagai perbandingan, untuk saat itu Honda Astrea Grand dijual dengan harga 3 jutaan rupiah saja. Repot cukup jauh bukan? Tentu saja, Honda Tiger menjadi pemuncak dan andalan Honda pada masa itu dengan harga jual tertingginya. Kira-kira posisinya seperti CBR 250RR saat ini. Selang 4 tahun dari peluncuran, Honda Tiger mendapat penyegaran pada tahun 1997. Penyegaran yang didapat yaitu perubahan stripping dan tulisan pada tangki Tiger yang awalnya menggunakan stiker diganti dengan emblem timbul dengan finishing chrome. Finishing chrome juga disematkan pada rumah headlamp dan juga lampu sen. Pada tahun 2002, Honda Tiger kembali mengalami penyegaran. Generasi ini dikenal dengan sebutan Tiger 2000. Kode untuk generasi Tiger ketiga ini yaitu GL200S. Adapun ubahannya meliputi bagian headlamp dengan penggunaan kristal multireflektor menggantikan headlamp kaca Mica buram khas 90-an. Ubahan juga terdapat pada behel belakang, yang awalnya model terpisah, kini dibuat menyatu. Lampu belakang juga mengalami perubahan yang awalnya menggunakan 1 bohlam, berubah menjadi 2 bohlam yang bergandengan sejajar. Kemudian berikutnya ubahan lain selain pada striping, yaitu penawaran warna dual tone dan penggunaan velg racing 6 spoke untuk seri CW-nya. Nah, pada awal 2000-an inilah Honda Tiger mendapat penantang, setelah sebelumnya bermain tunggal pada segmen ini. Suzuki muncul dengan Thunder 250-nya, dan Yamaha dengan Scorpio yang bermesin 225 cc. Dan digadang-gadang Scorpio ini bakal menjadi pengganti dari Yamaha RX King. Dua kompetitor tersebut sebenarnya hadir dengan penawaran yang cukup menarik, dengan selling point yang sebenarnya secara spek cukup menarik. Suzuki Thunder dengan mesin 250cc 2 silindernya menggunakan 4 klep SOHC yang merupakan sebuah inovasi dan juga teknologi masa depan. Sementara Honda Tiger hanya menggunakan mesin dengan 2 klep. Dari segi semburan tenaga juga terpaut cukup jauh. Mesin Suzuki Thunder 250
mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 22 horsepower, menang telak dibandingkan dengan Honda Tiger yang hanya mampu mengeluarkan tenaga sebesar 17 horsepower. Yamaha Scorpio sebenarnya juga tidak kalah inovatif. Ia hadir dengan mesin yang juga lebih besar dan lebih bertenaga. Yamaha Scorpio mengusung mesin 225 cc, satu silinder SOHC dengan tenaga maksimal lebih dari 17 HP. Dari segi tampilan, Yamaha Scorpio juga tampil lebih segar dengan pemilihan suspensi belakang berupa monoshock, yang kala itu bukanlah jenis suspensi yang umum untuk dipakai. Tapi tetap saja selera pasar lebih memihak pada Honda Tiger. Ini dibuktikan pada penjualannya. Pada tahun 2006, Honda Tiger mengalami perubahan yang cukup besar dengan mengusung tagline Revolution Cruiser, yang kemudian generasi ini dikenal dengan sebutan Tiger Evo. Generasi ketiga ini diberi kode GL200R. Garis desain dari Honda Tiger ini berubah drastis, dibuat lebih tajam dan gahar. Hampir seluruh dari tampilan luarnya berubah, mulai dari bodi, tangki, desain speedometer, desain headlamp, desain lampu belakang, dan juga knalpot. Serta penggunaan desain velg baru dengan 3 palang yang membuatnya tampak lebih segar. Dari segi pengereman, Honda Tiger juga mendapat improvement dengan menggunakan rem cakram single piston. Namun tidak ada ubahan pada sektor mesin. Mesin yang digunakan masih saja mesin yang sama dengan generasi yang sebelumnya. Pada tahun 2008, Honda Tiger kembali mendapat penyegaran. Ubahan yang cukup signifikan yaitu pada penggunaan headlamp yang asimetris. Hingga generasi ini juga dikenal dengan sebutan Tiger Barong. Pada bagian lampu belakang juga terdapat peningkatan dengan penggunaan lampu belakang berjenis LED. Perubahan kecil lain yaitu pada shroud, tangki, dan juga cover knalpot. Secara umum, garis desainnya masih sama dengan Tiger Evo generasi sebelumnya. Dari sektor mesin juga tidak terdapat perubahan. Mesin legendaris ini masih saja dipertahankan oleh pihak Astra Honda Motor. Setelah sukses dengan model-model sebelumnya, pada desain model Barong inilah Tiger mendapatkan banyak kritik daripada bikers tanah air. Desain ini dinilai biker lokal sebagai desain yang aneh, sehingga membuatnya tidak selaku desain-desain Tiger sebelumnya. Karena tingginya permintaan untuk Tiger dengan desain lampu bulat, maka pada tahun 2010, Honda kembali memproduksi Tiger dengan desain lampu yang membulat. Varian terakhir dari Honda Tiger diluncurkan pada tahun 2012 dengan ubahan ya hanya sekedar strapping aja. Untuk mesin yang digunakan dari generasi pertama hingga generasi terakhir yang diluncurkan pada tahun 2012 sampai pun akhirnya Tiger berhenti diproduksi pada tahun 2014, mesin yang digunakan masih sama. Untuk saat ini, sebenarnya masih banyak Honda Tiger yang mengaspal, tapi dia telah berubah ke dalam bentuk yang bermacam ragam. Ada yang mendandani motor ini bergaya Herex, ada yang diberi dandanan ala Japanese style, ada yang bergaya ala moge ber-cc besar, ada yang beraliran sport touring, bahkan ada yang merubah motor ini menjadi nenek moyangnya sendiri, yaitu CB Classic. Dengan kata lain, motor ini lebih sering dijadikan motor bahan untuk kreasi para modifikator roda 2. Bagi para penggemar roda 2 saat ini, atau orang-orang yang baru terjun ke belantika dunia permotoran Indonesia, motor ini mungkin bukanlah sebuah pilihan yang menarik bagi mereka. Karena di atas kertas, tidak ada hal yang menonjol pada motor ini, apalagi jika dibandingkan dengan motor-motor keluaran terbaru. Sebut saja desain. Hal ini relatif sekali. Untuk generasi pertamanya, sudah terlihat klasik jika disandingkan dengan motor-motor keluaran terbaru. Dan untuk generasi terakhir, meski terlihat lebih futuristik, jika kita ingin membandingkan, tetap ada saja kekurangannya. Misalnya, suspensi belakang ganda yang terkesan kalah sporty jika dibandingkan dengan monoshock. Dan monoshock seperti telah menjadi sebuah standar
bagi motor-motor keluaran terbaru saat ini. Dan juga penggunaan velg dengan diameter 18 inci yang kurus. Untuk saat ini, terasa kurang sporty untuk sebuah motor dengan genre sport. Dari segi mesin pun, motor ini juga tidak terlihat istimewa. Jika kita bandingkan dengan All New Vision R yang hanya menggendong mesin 155cc, tenaganya bisa menembus 19 horsepower. Begitupun dengan GSX 150. Hanya dengan mesin berpublikasi 150cc juga mampu menghasilkan tenaga lebih dari 19 horsepower. Sedangkan mesin legendaris ini hanya mampu menyemburkan tenaga maksimal 17 horsepower. Jika dilihat saat ini, Honda Tiger memang tidak ada apa-apanya. Tetapi bagi generasi 90-an, motor ini memiliki sebuah memori tersendiri. Jika kita berbicara tentang kelemahannya, ada banyak kelemahan motor ini. Tapi pada zaman dahulu kala, hanya para sultan lah yang bisa mengendarai motor ini. Meski secara spek mesin ini tidak istimewa, tapi tentang kenikmatan berkendara dan karakternya sulit untuk dilupakan. Dan hal itu tidak akan kita dapatkan dari motor-motor keluaran terbaru saat ini. Gimana Bray? Apa kabar Tigermu sekarang? Masih halus dan lembut? Atau sudah berisik di mana-mana? Atau juga ada yang belum pernah mengendarainya sama sekali? Semoga video ini bisa membangkitkan kembali memori-memori indah si legendaris yang sudah mulai kehilangan jati dirinya. Semoga tayangan ini bermanfaat serta menghibur. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, Bray.